Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, terus cuaca juga bagus. Sebenarnya sih sebenarnya tadi malam tuh turun salju lagi, tapi cuma sedikit kayaknya sampai pagi. Soalnya pagi-pagi tuh banyak ada datang apa ada kelihatan salju baru gitu. Tapi sekarang udah karena sunny shine, matahari datang lagi. Jadi cepet mencair gitu sih saljunya. Anyway, sekarang udah nggak terlalu dingin, jadi kayak udah memasuki musim semi. Dan hari Sabtu ini biasanya kan aku kalau hari Sabtu gini tuh suka berkunjung atau dikunjungi sama mertua untuk makan siang bareng atau misalkan sekedar kopi. Tapi sayang sekali eh, setelah beberapa minggu lalu saudara-saudara Manuel yang positif dan karantin, sekarang giliran ibu mertua kesayangan aku, dia juga positif dan ini hari kedua atau ketiga dia karantin gitu. Sayang sekali ya. Ya jadi kayak Omikron itu sebenarnya cepet banget ya nularnya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu, minggu kemarin itu mertua aku ketemu sama temannya, dan malamnya temennya itu ngerasa badannya nggak enak, terus dia di antigen dan hasilnya positif. Udah deh, jadi 5 hari kemudian mertua aku ngerasa nggak enak dan akhirnya antigennya sih dia negatif, tapi begitu PCR karena dia ngerasa nggak enak banget kayak batuk terus demam, jadi makanya dia langsung direkomendasiin untuk PCR, dan setelah PCR woi, dan ya udah hasilnya positif dan harus karantin. Kalau di sini tuh gitu. Nah, jadi di sini tuh prosedurnya ketika kita mau melakukan PCR, semua data, semua eh, pendaftaran kita untuk melakukan PCR itu terkoneksi ke Satgas Covid di sini. Artinya pemerintah tahu. Jadi ketika nanti hasil PCR kita keluar, dapat email gitu kan, berarti secara otomatis juga pemerintah atau Satgas Covid di sini juga mengetahui itu, dan otomatis kita harus self karantin di rumah, dan itu di bawah pengawasan gitu ya dari Satgas Covid di sini gitu. Jadi nggak bisa bohong kalau misalkan kita cuma ngelakuin antigen aja sih nggak jadi masalah, tapi kan apa sih, crazy banget gitu kan kalau kita misalkan melakukan tes antigen dan hasilnya positif, ya udah kita nggak usah gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan PCR itu semua sistem dari Satgas Covid di sini tahu, dan otomatis kita harus self karantin. Itu di sini. Beda kan sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kita antigen, hasilnya mau negatif apa positif, apa namanya, pemerintah gak ada yang tahu kalau kita nggak bilang gitu kan istilahnya. Dan ya udah gitu. Kalau di sini nggak. Kalau di sini, nah setelah kita misalkan menjalankan karantin selama 10 sampai 14 hari tergantung, dan nanti tuh dilihat si PCR-nya tuh. Jadi dalam 10 hari itu kita karantin, dan 2 kali apa 3 kali kita harus PCR tes lagi, dan dilihat banget itu yang CT-nya itu. Jadi kalau misalkan kurang dari 30, kita harus tetap stay dan perpanjang karantin. Jadi memang harus CT-nya tuh, kalau memang misalkan kita sudah hasilnya udah negatif tapi CT-nya masih kurang, tetap aja itu harus diperpanjang. Artinya kan CT itu menunjukkan si virusnya lemah dan tidaknya. Gitu guys, kalau di sini tuh. Kalau di Indonesia kan nggak terlalu kayak begini kan. Ya oke, jadi hari ini aku mau bikin sup, karena mertua aku tuh seneng banget kalau aku bikinin sup. Jadi nanti siang sekalian aku mau sekalian aku nanti mau cari kostum fashion buat Abigail di kindergarten. Aku mau antarin makanan buat omanya Abigail, karena dia tuh suka banget sup buatan aku. Oke. Jadi ini aku tadi udah panasin ayamnya, dan nanti tinggal masukin sayurannya. Oke guys. Nah ini dia guys, sup ayam buatan aku. Ini ayamnya udah tadi aku rebus, terus udah aku bumbuin, dan sekarang aku tinggal masukin
sayurannya cuman kentang diiris kecil, wortel sama kacang polong. Nggak tahu itu kacang apa ya, banyak kacang aja. Oke. Oke guys, ini aku udah siapin buat mertua aku, cukup lah ya, dan sisanya buat makan siang kami. Udah aku kasih bawang goreng, udah aku kasih tomat sama bawang daun fresh, jadi mertua aku bisa makan ini karena dia bilang nggak ada nafsu makan sama sekali, dan kasihan kemarin malam dia cuma makan cornflakes sama apa ya, susu katanya. Yuk. Dan aku juga mau mendahului suami aku makan. Aku harus cobain dulu ini enak apa enggak, layak apa enggak untuk dikasih ke mertua, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, warna-warni banget. Hai, maaf. Ada cincang ayam. Aaron tidur dan Abigail main tadi sih sama tetangga, main di luar, main salju gitu. Jadi ini kayak menikmati banget ini. Enak. So ini sih layak buat dikasih ke orang. Kita on the way ke rumah Oma. Tapi baru kali ini seumur umur selama aku di sini kena macet karena banyak yang berlibur. Oh, macet. Biasanya kalau ke rumah mertua itu cuman berapa menit ya? 10 menit. Tapi sekarang udah mau 20 menit nih macet, padahal rumahnya sebelah sana. Dikit lagi. Kita udah sampai di depan apartemennya mertua. Kita drop makanan dulu, sup sama tadi ada roti sama buah-buahan. Terus abis ini kita mau belanja buat dia dan dia perluin, jadi nanti kita balik lagi ke sini. Dan ini Manuel yang ngasih ke atas ke depan pintu kamarnya karena dia nggak bisa keluar. Tapi lihat macet banget. Ini semuanya abrais. Jadi kemacetan ini disebabkan oleh banyaknya yang pada liburan ke sini dari negara-negara sebelah, kayak dari Netherlands, terus Switzerland, terus Deutschland. Mereka pada Sabtu minggunya ngabisin weekendnya pada main ke sini, jadi macet. Tapi biasanya nggak ada, cuma nggak tahu kenapa hari ini macet sekali. Ya begitu ya Pak. Dia marah-marah, karena memang jarang macet di sini, nggak pernah malah. Cuma sekarang aja nih karena nggak tahu, nggak jelas. Kayaknya sekarang kita mau lanjut belanja buat kebutuhan Oma ke depan selama dia karantin. Terus aku juga mau cari make up buat Abigail karena mau ada acara karnaval di sekolahnya. Dan ternyata fashion kostumnya kita mau pinjem aja ke tantenya dia karena dia banyak stok buat fashion kostum. Fashion itu adalah karnaval di sini sebelum prapaskah gitu ya, buat orang Nasrani.
Wassalamualaikum.